Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan apa kabar teman-teman? Saya Nandika Dwi Prasetyo. Pada video kali ini kita akan mengulik beberapa isu, baik isu tanah air maupun isu global. Kabar haru datang dari dunia komedi tanah air. Seorang komedian senior, Tri Retno Prayudati atau kerap disapa Nunung, telah mengalami berbagai ujian dalam hidupnya, mulai dari masalah hukum hingga tantangan kesehatan dan ekonomi. Nunung Sri Mulat meski jatuh miskin bahkan di Jakarta tak memiliki rumah dan kendaraan, namun dia masih memiliki bisnis untuk menghidupi keluarganya. Bisnis kuliner itu dijalankan oleh anaknya yang semuanya sudah pindah ke Solo. Awal-awal ramai bahkan Nunung menyebut restorannya selalu banyak yang mengantre, mendadak menjadi sepi banget. Dilansir dari Kompas.com, pada 19 Juli 2019, Nunung dan suaminya, Juli Jan Simbaran, ditangkap di kediaman mereka di kawasan Tebet, Jakarta Selatan atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba di rumah mereka. Dari penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 0,36 gram sabu. Dilansir dari suara.com, akibat kasus ini, Nunung menjalani rehab selama 9 bulan. Selama masa rehab tersebut, ia tidak memiliki penghasilan, sementara kebutuhan hidup dan tanggung jawabnya sebagai tulang punggung keluarga tetap berjalan. Situasi ini memaksanya untuk menjual aset-aset yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan keluarga besarnya di Solo. Dilansir dari detik.com pada Februari 2023, Nunung didiagnosis menderita kanker payudara. Untuk membiayai pengobatannya, termasuk operasi dan kemoterapi, ia kembali menjual semua aset-asetnya, termasuk rumah dan mobil. Akibatnya, Nunung dan suaminya harus tinggal di sebuah kos sederhana di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, selama kurang lebih 8 bulan. Dilansir dari Urban Jabar dan Suara.com, kondisi ini mengejutkan banyak rekan seprofesinya. Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina misalnya, mengunjungi Nunung di tempat kosnya dan memberikan bantuan finansial. Nunung sangat terharu dan dengan perhatian dan bantuan yang diberikan oleh rekan-rekannya. Selain Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier juga turut membantu Nunung dengan menanggung biaya pengobatannya. Dukungan dari rekan-rekan sesama artis ini menjadi sumber semangat bagi Nunung untuk terus berjuang menghadapi berbagai cobaan yang dihadapinya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Nunung tetap berusaha tegar dan optimis. Ia berharap dapat segera pulih dan kembali menghibur masyarakat Indonesia dengan karya-karyanya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pada Februari 2025, Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama periode 2018 hingga tahun 2023. Kasus ini diduga merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Mega korupsi di Pertamina yang merugikan negara hingga 193 triliun rupiah pada tahun 2023 dan total merugikan negara hingga 968,5 triliun rupiah terus bergulir. Kini 7 orang telah jadi tersangka. Kapus Penkum Kejagung, Harli Sirga membeberkan awal mula terungkapnya korupsi tata kelola minyak mentah Penyelidikan mengungkap bahwa beberapa eksekutif Pertamina dan pihak swasta terlibat dalam praktik korupsi ini. Mereka diduga mengabaikan regulasi yang mewajibkan Pertamina memprioritaskan pembelian minyak mentah domestik dan malah memilih impor dengan biaya yang cukup tinggi. Selain itu, ditemukan adanya penggelembungan biaya transportasi minyak mentah yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dilansir dari detik.com, dalam kasus yang sama, Kejagung juga menemukan praktik pengoplosan BBM. Pertamina Patraniaga diduga mencampur Pertalite RON 90 dengan Pertamax RON 92 dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Praktik ini menyebabkan kerugian negara yang cukup signifikan. Pada Maret 2025, polisi bersama Pertamina Patraniaga Regional Sumbangkut berhasil membongkar praktik pengoplosan BBM di sebuah SPBU di Jalan Flamboyan, Kota Medan. SPBU tersebut diduga mencampur BBM dengan bensin beroktan 87 untuk meningkatkan volume dan keuntungan secara ilegal. Dilansir dari Tempo.com, negara mengalami kerugian yang sangat tinggi
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar menyebutkan bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Subholding periode 2018 hingga 2023 bisa lebih besar dari 193,7 triliun. Karena angka tersebut hanya untuk kerugian pada tahun 2023, sedangkan tindak pidana korupsi ini telah terjadi sejak 2018. Secara logika hukum, logika awam, kalau modusnya itu sama, ya berarti kan bisa dihitung, berarti kemungkinan lebih, kata Harley kepada awak media di Kejagung, Jakarta Selatan pada Rabu 26 Februari 2025. Apabila angka tersebut dikali 5 sesuai rentan waktu terjadinya perkara, maka kerugian bisa mencapai sekitar 968,5 triliun rupiah atau hampir setara dengan 1 triliun rupiah. Meski begitu, belum ada konfirmasi dari Kejagung soal total kerugian akibat Pertamax oplosan. Harley pun mengatakan hal itu masih perlu diperiksa lebih lanjut. Burhanuddin menyampaikan kasus tata kelola minyak ini menjadi yang paling berat sekaligus paling menantang karena tempus atau waktu kejadiannya yang sudah lama dan terhitung cukup panjang. Karena kasus ini sudah lama, menurut dia ada kemungkinan saksi yang dibutuhkan keterangannya justru sudah meninggal dunia, bahkan bisa saja barang bukti yang dibutuhkan sudah dimusnahkan atau hilang. Terlebih, Jaksa Agung mengatakan jika ada oknum-oknum nakal yang sengaja membuang barang bukti ketika perbuatan jahat ini dilakukan. Diberitakan Kejagung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama. Kemudian 6 dari 9 tersangka merupakan petinggi dari anak perusahaan atau subholding Pertamina. Keenamnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahan, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yogi Fernandi, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional yaitu Sani Dinar Saifuddin, kemudian VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional yaitu Agus Purwono, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga yaitu Edward Korn. Sementara itu ada 3 broker yang menjadi tersangka yakni Muhammad Keri Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadan Jaido selaku komisaris PT Jenggala Maritim dan direktur utama PT Orbit Terminal Merak. Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Pada tersangka yang disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kasus ini tentunya menyoroti tantangan serius dalam tata kelola dan distribusi BBM di Indonesia yang berdampak langsung pada kerugian negara dan kepercayaan publik terhadap perusahaan energi nasional. Baiklah, kita beralih ke isu mancanegara. Dilansir dari Kompas.com pada 22 Maret 2025, militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah selatan Lebanon, tepatnya di kota Tire sebagai respon terhadap serangan roket yang diluncurkan dari Lebanon ke wilayah utara Israel. Serangan ini menewaskan 1 orang dan melukai 7 lainnya, meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut meskipun ada perjanjian gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah. Israel mengaku terus menegakkan gencatan senjata di Lebanon meskipun ketegangan meningkat dengan kelompok Hizbullah. Dilansir dari News, insiden bermula ketika 6 roket ditembakkan dari wilayah Lebanon menuju Metula, Israel Utara. Sebagai tanggapan, militer Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan pusat komando dan peluncur roket milik Hizbullah di beberapa lokasi, termasuk di Tire dan Taulen. Serangan di Taulen mengakibatkan 5 korban jiwa. Dilansir dari Riau24.com, pemerintah Lebanon mengutuk serangan tersebut dan menyerukan kesiapan militer meskipun tidak menginginkan perang baru. Sementara itu, Hizbullah membantah keterlibatan dalam serangan roket awal yang memicu respon Israel. Di sisi lain, masyarakat Israel menggelar protes menentang kebijakan pemerintah Perdana Menteri Benjamin
Netanyahu terkait penanganan situasi ini, termasuk pemecatan kepala Shin Bet dan penanganan krisis sandera. Hingga saat ini, ketegangan antara Israel dan Lebanon terus meningkat. Dengan kekhawatiran akan pecahnya konflik berskala besar, komunitas internasional, termasuk pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, menyerukan kedua belah pihak untuk menahan diri guna mencegah eskalasi yang lebih lanjut. Sekian video kali ini, saya Nandika Prasetyo, sampai jumpa di video selanjutnya.